Shalom. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Yosua, pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat 13 saja. Yosua pasal 2 ayat 1 sampai 13, kita akan membaca saling sahut bersautan. Saya akan awali ayat yang pertama, lalu jemaat menjawab ayat kedua, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat 13. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Jeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Ayat 2. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutupnyalah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami. Segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat kami. Setiap orang menghadapi kamu, sebab Adonai Tuhanmu ialah Tuhan di langit, di atas dan di bumi, di bawah. Bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Kapot lecha Adonai Elohenu kapot lecha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Yosua adalah figur yang sudah dipersiapkan oleh Musa untuk melanjutkan kepemimpinannya sehingga membawa umat Israel memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Sudah barang tentu dia mendapat didikan yang secara khusus sehingga dalam kepemimpinannya, strateginya, organisasinya, dia lanjutkan apa yang sudah dilanjutkan oleh Musa. Ketika Musa mengirimkan Yosua sebagai 12 pengintai, maka Yosua pun mengulangi kembali. Dia mengirimkan 2 orang untuk mengamat-amati kota Jeriko. Dan mereka tiba, dikatakan di situ dengan jelas sekali pada ayat ini, yaitu mereka tiba dari Sitim. Sitim itu Abel Sitim. Abel Sitim itu berada di dataran Moab, dekat Yordan dan dekat lembah sungai Yordan. Jadi sangat dekat sekali dengan kota Jeriko. Kalau kita perhatikan di sini pada ayat yang 1, Yosua bin Nun dengan diam-diam melepaskan
dari Sitim 2 orang pengintai katanya, pergilah amat-amatlah negeri itu dan kota Jericho. Kata diam-diam memakai kata heres. Heres itu artinya utusan secara rahasia. Tidak heran kalau bidang intelijen Israel itu memang canggih, ya, sehingga memang sudah lebih tua dari seluruh negeri yang lain. Karenanya ketika mereka mengutus itu secara diam-diam, perhatikan ayat 1b. Saudara perhatikan, simak masih ayat 1. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kalau Anda baca itu, kepikir enggak pikiran negatif? Jangan sok rohani, jujur aja, saudara ya. Jadi kenapa dia pergi ke sana? Saya perlu jelaskan dulu. Status Rahab yang disebut sundal, zona, itu bukan rumah pelacuran. Jadi ada rumah-rumah di benteng perbatasan, terutama yang dekat pintu gerbang. Dan Rahab salah satu penjaga. Dan tentu saja dia banyak kedatangan tamu untuk menginap di tempatnya. Pada zaman itu, perempuan yang bergaul bebas sampai larut malam dengan sembarang orang dan orang asing dianggap kurang baik. Maka disebut sundal. Jadi jangan dianggap bahwa dia pelacur yang menjual diri. Sundal itu dalam arti kurang baik di mata masyarakat. Sekarang orang mau jadi polwan, kowat, ya, security perempuan tidak masalah. Tapi kalau kira-kira tahun 50-an, mami saya yang didikan Belanda pakai lipstik aja, itu dianggap kurang bagus di Palembang. Karena dianggap bahwa tidak bagus perempuan pakai lipstik. Itu tahun 45 sampai 50-an, saudara. Sekarang saya pikir tidak ada lagi orang yang mengatain perempuan pakai lipstik dengan negatif. Tentu saja tidak. Nah, karena itu pikirannya seperti itu. Dan kenapa sampai orang ini tidur di tempat itu? Karena itulah satu-satu tempat menginap ketika sudah petang dan pintu gerbang mau ditutup. Jadi tempat di situ lebih netral dan lebih segala sesuatunya. Tetapi diketahui oleh raja. Jadi kata zona di sini perempuan sundal. Perempuan yang kurang baik menurut pandangan masyarakat. Yang tidak punya harkat, yang tidak punya martabat, dan tidak punya masa depan. Karena kurang bagus di situ. Nah, dikatakan sini, diulang-ulang kalau saudara baca di Yosua pasal 6 ayat 17 dan 25. Berulang-ulang kata sundal, sundal, sundal. Bahkan dalam bahasa Indonesia lebih sadis, pelacur. Saudara, lebih spesifik. Tafsir Yahudi tidak pernah menafsirkan dianya pelacur. Tapi disebut perempuan sundal berarti kok orang yang kurang